Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Riono. Di sini saya akan mempresentasikan dan mensimulasikan sebuah rangkaian amplifier bias pada mata kuliah Elektronika 1, yang dimana saya mengambil topik simulasi dan analisis rangkaian amplifier dengan bias voltage divider VDB menggunakan MATLAB Simulink. Kemudian latar belakangnya, transistor BJT digunakan sebagai penguat sinyal kecil pada banyak rangkaian elektronika. Agar transistor dapat bekerja dengan baik, maka diperlukan biasing untuk menentukan key point. Key point ini adalah suatu titik kerja, yang mana jika key point tidak stabil, maka akan menyebabkan yang pertama ada distorsi sinyal, kedua amplifier masuk ke saturasi atau biasa disebut dengan cut off, yang ketiga penguatan tidak linear. Kemudian pada MATLAB Simulink digunakan untuk memodelkan dan menganalisis respon rangkaian secara visual dan akurat. Untuk tujuannya, dari rangkaian ini, saya mengelompokkan menjadi 6 kelompok. Yang pertama, memahami konsep biasing transistor BJT, khususnya metode voltage divider bias, sesuai pada teori buku Electronic Principles yang dikeluarkan oleh Malvino dan Betts. Yang kedua, menganalisis kerja rangkaian penguat berbasis BJT melalui pemodelan di MATLAB Simulink. Yang ketiga, menentukan titik kerja key point transistor berdasarkan hasil pengukuran tegangan pada beberapa not rangkaian. Dan yang keempat, membuktikan kestabilan bias pada rangkaian VDB menggunakan pendekatan simulasi MATLAB. Dan yang kelima, menghubungkan teori dan implementasi dengan membandingkan perhitungan dasar dengan hasil simulasi. Dan yang terakhir, menyusun bahan analisis yang dapat digunakan untuk pemahaman lebih dalam mengenai karakteristik amplifier berbasis BJT. Kemudian, konsep dasar rangkaian amplifier biasing BJT. Apa itu biasing BJT? Biasing adalah proses memberikan tegangan dan arus DC pada terminal BJT, sehingga transistor berada pada titik kerja atau key point yang tepat untuk penguatan sinyal. Hal ini membuktikan, tanpa bias yang benar, transistor tidak dapat bekerja sebagai amplifier. Yang kedua, distorsi akan terjadi jika key point tidak ditempatkan secara tepat. Mengapa key point itu penting? Key point harus berada di aktif region, agar transistor mampu memperkuat sinyal kecil tanpa mengalami cut off atau saturasi. Jika penempatan key point-nya salah, maka akan menyebabkan penguatan dapat klip atau distorsi puncak gelombang. Yang kedua, sinyal keluar tidak lagi linear. Dan yang terakhir, penguatan tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian, hubungan biasing, distorsi, dan karakteristik penguatan. Biasing yang tepat memastikan transistor beroperasi pada daerah penguatan linear, sehingga kinerja penguat tetap optimal. Dengan kondisi bias yang sesuai, transistor mampu menstabilkan penguatan sinyal yang mana konsisten dan minim distorsi. Apa itu voltage divider bias? Voltage divider bias atau disebut juga dengan VDB dikenal sebagai self bias atau universal bias, adalah sebuah teknik bias transistor di mana dua resistor R1 dan R2 digunakan untuk membagi tegangan sumber VCC dan memberikan tegangan stabil ke basis transistor. Adapun komponen utama dari voltage divider bias ini, yaitu yang pertama ada R1 dan R2 sebagai pembagi tegangan, yang kedua resistor emitter RE untuk stabilitas arus, ketiga menggunakan satu buah catu daya dengan tujuan membuat rangkaiannya ini lebih efisien. Dan yang terakhir, rangkaian bisa diturunkan menjadi ekuivalen Thevenin di sisi basis untuk analisis yang lebih mudah. Namun ada pun kelebihan dari rangkaian voltage divider bias dan juga memiliki kekurangan. Kelebihan pada rangkaian voltage divider bias yang pertama yaitu menyediakan stabilitas tinggi terhadap variasi beta DC atau gain transistor dan perubahan suhu. Rangkaian negatif feedback mengalami kenaikan arus emitter, kemudian menaikkan tegangan drop di RE, setelah itu menurunkan VBE dan menurunkan arus basis sehingga menstabilkan arus. Dan yang terakhir, tegangan basis VB relatif kaku
atau stiff jika arus pembagi jauh lebih besar daripada arus basis, sehingga membuat key point lebih independen dari variasi transistor. Kemudian untuk kekurangan dari rangkaian voltage divider bias ini, yang pertama yaitu membutuhkan pemilihan nilai R1 dan R2 yang tepat agar arus pembagi cukup besar dan tidak boros daya. Yang kedua, daya dibuang pada R1 dan R2 bisa cukup besar karena arus pembagi yang harus lebih besar dari arus basisnya. Dan yang terakhir, jika Thevenin resistansi RTH sama dengan R1 diparalel R2 tidak dipilih dengan baik, maka RE-nya akan menjadi besar dan menghasilkan kestabilannya bisa menurun. Berikut ini adalah rangkaian yang akan kita uji coba, rangkaian amplifier biasing. Rangkaian amplifier biasing adalah rangkaian penguat yang menggunakan biasing DC untuk mengatur transistor pada daerah aktif sehingga ketika sinyal DC masuk, transistor bisa menguatkan sinyal tersebut secara stabil. Di mana pada rangkaian ini kita menggunakan jenis transistor yaitu NPN dengan beta DC 100. Kemudian untuk R-nya kita gunakan 10 kilo ohm, R1 150 kilo ohm, R2 10 kilo ohm, dan R3 1 kilo ohm. Dan kita menggunakan VCC sebesar 24 volt. Kita akan mulai masuk pada simulasi MATLAB, yaitu pada menu Simulink. Kita klik blank model. Kemudian di sini kita ada menggunakan beberapa komponen elektronika seperti resistor, transistor jenis NPN, kemudian sumber tegangan 24 volt DC, serta ground. Maka kita cari di link di library browser. Dan ada beberapa juga kita gunakan sensor dan transfer function, kemudian scope, display untuk menampilkan hasil dari simulasi. Baik, kita mulai. Di sini kita cari transistor. Oke, jika tidak ada, kita bisa ubah nama pencarian langsung ke jenis transistornya. Oke, jika ada langsung kita tambahkan. Kemudian kita cari di sini, ada kita klik saja ya, resistor. Oke, kita klik, kita cari, kita tambahkan. Setelah resistor, kita bisa tambahkan ground. Sini kita pilih yang bagian electrical reference. Setelah ground, kita cari voltage, DC voltage untuk sumber tegangannya. Kita klikkan saja biar cepat, DC voltage source, kita cari. Oke, tambahkan, dan kita masuk pada sensor-sensor yang kita gunakan seperti scope. Kita cari, oke, kita tambahkan. Kemudian ada display. Oke, kita scroll ke bawah. Fungsi display ini berbeda dengan scope. Di display ini kita untuk melihat hasil dari perhitungan yang diperoleh pada suatu rangkaian. Sedangkan untuk scope ini kita menampilkan sebuah grafik dari hasil simulasi, seperti misalnya grafik sinusoidal ataupun grafik DC seperti yang kita uji coba sekarang. Baik, kita lanjutkan. Kita cari yaitu voltage sensor ini untuk menampilkan hasil dari perhitungannya. Oke, kita tambahkan. Seperti bahasanya pembacanya. Kemudian sebelum voltage sensor ini ada yaitu PS Simulink.
Simulink ini dia berfungsi untuk merubah dari sebuah parameter untuk menghasilkan sebuah perhitungan yang akan ditampilkan di display. Setelah itu kita cari itu sebuah transfer function untuk menghitung persamaan yang ada pada suatu rangkaian, yaitu solver configuration. Kita tambahkan. Setelah rasa cukup kita minimize. Nanti jika ada kurang maka kita akan tambahkan. Sekarang kita rapihkan semua rangkaiannya. Ini kita rapihkan. Oke. Kita rotate untuk resistor. Rotate-nya positifnya di atas. Cara rotate ini adalah klik kanan, maka akan muncul format dan kita rotate. Kita gunakan ada 4 buah resistor, maka kita copy saja, kemudian kita copy paste, akan keluar. Langsung saja kita rapihkan, disusun agar lebih mudah lagi untuk nanti dirangkai. Kemudian tambahkan lagi, tambahkan. Oke, ini sudah 4 buah. Kemudian kita letakkan transistor ini di tengah agar lebih rapi. Setelah itu kita gunakan sumber tegangan VDC. Kita rotate supaya lebih rapi. Oke, jika sudah, kita hubungkan tiap rangkaian dengan cara klik kanan. Kemudian kita hubungkan, klik kanan, tarik. Oke, seperti itu terus, klik kanan, klik. Oke. Sorry, ini tidak di sini seharusnya. Ini sini, kemudian di sini. Oke, jika sudah, maka semua rangkaian ini, semua rangkaian ini kita memerlukan ground. Maka dari itu kita groundkan. Oke, jika sudah, maka kita bisa melanjutkan pada step untuk mengatur berapa nilai tahanan dari sebuah resistor ini, bahkan pada DC voltage sumbernya atau VCC, kemudian beta DC di transistornya. Kita atur dulu. Untuk yang pertama kita gunakan di sini, kita klik kanan 2 kali. Kita ubah di sini, kita pakai 10 k ohm atau 10 kilo ohm. Kita ubah satuannya. Di sini kan masih dalam satuan ohm, maka kita klik di sini. Dia akan muncul di sini ada giga ohm, mega ohm, dan kilo ohm. Maka kita pilih kilo ohm karena kita memerlukan kilo ohm. Kita enter. Setelah sudah, kita close. Dan kita lanjut pada transistor kedua dengan cara yang sama. Transistor 2 yang ke ini, resistor kita gunakan 150 kilo ohm. Enter. Kemudian di resistor yang kedua kita gunakan sebesar 10 kilo ohm. Oke. Kemudian di resistor yang ketiga kita gunakan 1 kilo ohm. Oke, jika sudah, kita atur untuk beta DC. Karena di sini sudah terlihat untuk jenis beta DC di sini sudah 100, yang mana kebanyakan untuk beta DC digunakan yaitu 100. Maka kita close saja. Kemudian kita atur untuk tegangannya. Di sini kita atur sebesar 24 volt. Oke, jika sudah,
Kita klik enter, kita close, kemudian kita hubungkan dari setiap sensor-sensor ini untuk melihat hasil dari simulasinya. Kita rapikan sebentar, sorry. Oke. Karena di sini kita memerlukan 3 buah display dan 3 buah voltage sensor, kemudian 3 scope, dan juga untuk konverternya. Maka ini kita copy dan kita pastekan sebanyak 3 buah. Dan kita letakkan bebas untuk meletakkan ini sedemikian rupa agar terlihat lebih rapi. Baik, kita tambahkan satu lagi. Maka untuk displaynya juga kita copy pastekan saja sebanyak 3 buah untuk tampilannya. Oke. Ini dari displaynya. Jika sudah, untuk konverter ini juga kita memerlukan 3 buah. Jadi kita copy sebanyak 3 buah, kita pastekan. Ini boleh langsung kita koneksikan saja. Jadi untuk melihat dari hasil simulasi yang akan ditampilkan di display. Kemudian ini untuk pembacaan tegangan pada VB, maka kita tarik, kita hubungkan pada VB, di mana VB ini adalah sebelum masuk ke transistor. Kemudian untuk VC kita hubungkan di sini, output dari transistor dan keluaran dari resistor 2. Kemudian setelah itu yang VE kita hubungkan di keluaran transistor dan inputan resistor 3. Kemudian untuk pin volt ini kita hubungkan pada setiap display. Oke, kita hubungkan. Oke, jika sudah, bagian pin yang kedua ini kita groundkan pada setiap rangkaian ground. Hubungkan saja langsung. Sorry. Oke, kemudian ini kita groundkan langsung saja. Ini bebas sedemikian rupa, gimana bagus dan rapi untuk dilihat. Oke, jika sudah, maka untuk scope ini kita akan melihat bagaimana grafik dari setiap parameter yang telah dihasilkan. Maka kita ini kan masih hanya satu, kita ubah 3 inputan. Maka kita klik kanan. Sebentar. Oke, jika sudah muncul seperti ini, kita klik file, kemudian kita pilih di sini number of input ports, kita ubah menjadi 3. Sudah, kita close saja. Dan setiap ini kita hubungkan pada inputan display. Oke, begitu pula seterusnya. Oke, jika sudah, maka rangkaian telah selesai dan kita bisa langsung running dari hasil simulasinya. Oke, kita tunggu sebentar. Maka telah kita peroleh untuk VB itu sebesar 1,434, kemudian VC di sini 14,13, dan
VE-nya 0,9944. Dan untuk melihat hasil grafiknya, kita langsung saja klik 2 kali. Nah, di sini terlihat parameternya. Kita bisa langsung lihat dari hasil. Ini adalah hasil dari simulasi yang telah kita lakukan. Maka kita bisa melihat hasil untuk VB yaitu sebesar 1,434. Di sini adalah VB. Kemudian VC-nya itu diperoleh 14,13 dan VE didapatkan 0,9944. Untuk di grafik kita bisa lihat di sini, ini adalah nilai dari VC, kemudian kuning ini adalah VB, dan merah ini adalah VE. Untuk memperjelas dari hasil parameter grafik ini, kita bisa ubah di sini. Kita klik sekali saja. Oke, kita ubah di sini. Sini adalah warna kuning tadi kan VB, kita ubah VB, kita sesuaikan. Dan biru di sini adalah VC. Caranya adalah dengan cara mengklik 2 kali. Dan di sini adalah merah ini adalah VE. Oke. Maka hasil simulasi telah selesai. Inilah hasilnya, grafik yang diperoleh, dan ini adalah nilai yang diperoleh. Baik, setelah kita lakukan simulasi pada MATLAB Simulink, maka kita telah memperoleh sebuah rangkaian dan sebuah hasil dari setiap tegangan, yang mana kita mencari VB, VC, dan VE, yang dimana telah ditampilkan pada display yang telah kita simulasikan. Kemudian untuk grafiknya bisa dilihat pada scope. Baik, kita akan lanjut. Berikut ini adalah grafik yang diperoleh dari VB, VC, dan VE, di mana pada scope menunjukkan 3 sinyal tegangan DC dari rangkaian voltage di feeder bias, yang mana VE berwarna kuning berarti tegangan emitter, kemudian VC berwarna biru berarti tegangan kolektornya, dan VB berwarna merah berarti tegangan basis. Ketiga sinyal tampak statis dan tidak berubah terhadap waktu, menandakan bahwa rangkaian bekerja sebagai bias DC, bukan penguat sinyal AC. Baik, di sini kita akan bahas perhitungan amplifier biasing. Baik, untuk mencari perhitungan VB, kita menggunakan rumus VCC dikali dengan R2 dibagi R1 dan ditambah R2. Kemudian kita masukkan nilainya dari parameter, kemudian kita hitung, maka didapatkan sebesar 1,5 volt. Dan untuk mendapatkan arus IB ini kita terlebih dahulu mencari IC-nya. Untuk mendapatkan IC terlebih dahulu kita cari yaitu VC, di mana VC ini kita menggunakan rumus VCC dikurang dengan IC dikali dengan RC. Kita masukkan nilai parameternya. Setelah dimasukkan, maka kita memperoleh VC-nya sebesar 16 volt. Dan setelah itu untuk mendapatkan VCE, kita menggunakan rumus VC dikurang VE. Maka VC-nya yaitu 16. Dan untuk VE, kita terlebih dahulu untuk hitung terlebih dahulu untuk VE-nya. Untuk VE yaitu VBB dikurang VBE. VBE-nya itu sebesar 0,7 volt. Ini mengikuti dari buku referensi yang kita gunakan. Kemudian kita masukkan nilai parameternya. Kemudian kita hasilkan sebesar VE-nya 0,8 volt.
Untuk VBB ini kita ambil dari nilai VB yang pertama waktu kita hitung tadi pembahasan. Kemudian untuk kita lanjutkan untuk kita cari IE, rumusnya kita gunakan VE dibagi dengan RE, di mana VE tadi telah kita dapatkan, kemudian kita bagi dengan RE-nya, maka diperoleh 0,08 mA untuk IE-nya. Kemudian kita lanjut untuk IE ini kita masukkan pada IC, yang mana IE sama dengan IC atau sebaliknya IC sama dengan IE. Maka kita gunakan rumus IB sama dengan IC dibagi dengan beta DC untuk mencari IB-nya. Dengan 0,08 mA dibagi dengan 100. 100 ini adalah beta DC, maka diperoleh 0,008 mA. Untuk untuk VB, dari hasil perhitungan didapatkan VB sebesar 1,5 volt dari perhitungan, sedangkan untuk simulasi kita memperoleh 1,43 volt. Kemudian untuk VC, dari perhitungan kita memperoleh 16 volt, sedangkan dari hasil simulasi didapatkan 14,13 volt. Kemudian untuk VE-nya, dari jumlah perhitungan kita memperoleh 0,8 volt, sedangkan dari simulasi didapatkan VE sebesar 0,99 volt. Baik, kita akan lanjut pada tabel perbandingan perhitungan tegangan. Seperti yang dijelaskan pada perhitungan tadi, maka antara perhitungan dan simulasi untuk VB ini memiliki selisih minus 0,07 volt. Dan untuk VC-nya memiliki selisih 0,19 volt. Kemudian VE memiliki selisih minus 1,87 volt. Dan untuk VCE ini sebenarnya kita dapatkan dari hasil perhitungan. Kemudian untuk tabel perhitungan arus seperti yang tadi kita telah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu diperoleh sebagai berikut. Kemudian kita lanjut. Mengapa IC itu dengan IE nilainya hampir sama? Pada transistor BJT arus mengikuti persamaan IE sama dengan IC ditambah IB. Arus basis atau IB sangat kecil dibandingkan IC, terutama pada transistor dengan beta DC yang besar. Pada rangkaian ini kita menggunakan beta DC 100, yang mana IB hanya sekitar 1% dari IC, sehingga kontribusinya dapat diabaikan. Akibatnya IE sama dengan IC ataupun sebaliknya. Model transistor pada Simulink memperhitungkan variasi VBE, resistansi internal transistor, efek early voltage, parameter fisik model BJT. Walaupun simulasi menghasilkan nilai IE dan IC sedikit lebih besar, pola umumnya tetap sama, IE sama dengan IC. Kemudian dalam metode analisis DC pada buku Malvino, hitung VB dari pembagi tegangan itu dapat kita asumsikan sebagai hitung VE dari rumusnya VE sama dengan VB dikurang VBE. Kemudian kita hitung IE-nya melalui resistor emitter RE dengan rumus IE sama dengan VE dibagi RE. Dikarenakan IB kecil, maka IC langsung dapat diambil dari IE. Untuk perhitungan lengkap sebenarnya itu IC sama dengan beta DC dibagi beta DC ditambah 1 dikali IE. Namun pada realita yang kita simulasikan tidak seperti ini. Maka kita akan lanjut untuk kesimpulan. Rangkaian pada simulasi di Simulink menunjukkan transistor berada pada aktif region, sehingga rangkaian berfungsi baik sebagai amplifier biasing. Dan yang kedua, hasil simulasi pada Simulink VB, VE, VC, IE, dan IC memiliki pola dan hubungan yang sesuai dengan teori VDB. Untuk IC sama dengan IE terbukti pada teori maupun hasil simulasinya.
Yang ketiga, perbedaan hasil perhitungan teori dan simulasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti base loading atau pembagi tegangan tidak sepenuhnya ideal, kemudian variasi VBE dan parameter BJT, kemudian ada pengaruh resistansi internal dan early effect, dan kemudian RE besar yang meningkatkan VE dan IE. Setelah itu yang keempat, stabilitas titik kerja key point. Tegangan VB, VE, dan VC tetap konstan terhadap waktu pada semua grafik yang terlihat pada scope. Kemudian hal ini sesuai dengan teori Malvino bahwa VDB memberikan solid and stable key point. Dan yang kelima, simulasi memperkuat voltage divider bias, di mana VDB mampu menjaga tegangan basis tetap stabil, arus kolektor dan emitter memiliki perubahan sangat kecil. Rangkaian ini juga sangat cocok untuk penguatan sinyal kecil atau small signal amplifier. Dan yang terakhir, penerapan rangkaian amplifier biasing BJT ini dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ada penguatan audio, kemudian sensor analog seperti LDR, termistor, dan mikrofon, kemudian driver transistor kecil, RF amplifier tahap awal, dan sebagainya. Ini adalah buku yang saya gunakan untuk sebagai referensi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan dan saya simulasikan. Jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan dalam materi ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.